Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang akuntansi biaya variabel cost dengan anggota 1. Syahrul Aji, 2. Arif Maulana Akbar, 3. Yusni Restanti, 4. Dewi Karumaton Nurjana, 5. Saya sendiri, Ahmad Hanif Barkah, 6. Deswiana Ramadhani, dan Susi Dian Marta. Next. Syahrul Aji, Mas Syahrul, kami persilahkan. Variable costing. Metode variable costing adalah metode costing yang hanya memasukkan biaya produksi variabel ke dalam biaya produk. Metode costing biaya produk mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Penyajian laporan laba rugi kepada pihak luar perusahaan. Jika perusahaan menggunakan metode variable costing dalam akuntansi biaya, maka untuk menyajikan laporan laba rugi bagi kepentingan pihak luar perlu dilakukan perubahan unsur biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok persediaan barang dalam proses persediaan barang jadi dan harga pokok penjualan. Selanjutnya, manfaat dari metode variable costing. Yang pertama, berguna dalam mengetahui adanya kontribusi dengan menentukan besarnya laba pada rencana yang dilalui dan dianalisa sebagai hubungan cost volume profit. Kedua, dapat memudahkan dan dapat mengendalikan kegiatan operasional yang sudah berjalan. Tiga, dapat menentukan pengambilan keputusan dengan jangka pendek. Contoh, ketika menerima pesanan khusus dari pelanggan, bisa ditentukan harga jualnya. Selanjutnya yaitu variabel costing untuk perencanaan laba jangka pendek. Dalam penyusunan anggaran, manajemen berkepentingan untuk menguji dampak setiap alternatif yang akan dipilih terhadap laba perusahaan. Karena dalam jangka pendek, biaya tetap tidak berubah. Maka informasi yang relevan dengan perencanaan laba jangka pendek adalah informasi yang berdampak terhadap hasil penjualan dan biaya variabel yang merupakan komponen untuk menghitung laba kontribusi dan rasio laba kontribusi. Selanjutnya, itu variable costing yang berguna untuk pengendalian biaya. Dalam variable costing, period cost yang terdiri dari biaya tetap dikumpulkan dan disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi sebagai pengurang terhadap laba kontribusi. Biaya tetap terdiri atas discretionary fixed cost dan commit fixed cost. Discretionary fixed cost yaitu biaya yang berperilaku tetap karena kebijakan manajemen dan dalam jangka pendek dapat dikendalikan manajemen. Contohnya yaitu biaya pada iklan. Yang kedua yaitu committed fixed cost yang berarti biaya tetap yang dikeluarkan atau yang tidak dapat dikurangi guna mempertahankan kemampuan perusahaan dalam memenuhi tujuan jangka panjang perusahaan yang timbul dari kepemilikan pabrik, equipment, dan organisasi pokok, dan dalam jangka pendek tidak dapat dikendalikan oleh manajemen. Contohnya yaitu biaya depresiasi, sewa, asuransi, dan gaji karyawan inti. Dengan dipisahkannya biaya tetap dalam laporan laba rugi variable costing,
Manajemen dapat memperoleh informasi discretionary fixed cost terpisah dari committed fixed cost, sehingga pengendalian biaya tetap dalam jangka pendek dapat dilakukan oleh manajemen. Tiga, variabel costing untuk pengambilan keputusan. Variabel costing menyajikan data yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan jangka pendek, khususnya untuk penentuan harga jual jangka pendek. Dalam metode variabel costing, apabila harga telah menghasilkan laba kontribusi, guna menutup biaya tetap adalah lebih baik daripada harga jual yang tidak menghasilkan laba kontribusi sama sekali. Kelemahan metode variabel costing. Pemisahan biaya ke dalam biaya variabel dan biaya tetap sulit dilakukan. Metode variabel costing dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim, sehingga laporan keuangan untuk kepentingan pajak dan masyarakat umum harus dibuat atas dasar metode full costing. Dalam metode variabel costing, naik turunnya laba dihubungkan dengan perubahan-perubahan dalam penjualannya. Tidak di overhead pabrik tetap dalam persediaan dan harga pokok persediaan akan mengakibatkan nilai sehingga akan mengurangi modal kerja yang dilaporkan untuk tujuan analisis keuangan. Selanjutnya, akuntansi variabel costing pada job order costing metode. Yang pertama, pencatatan pemakaian bahan baku dan bahan penolong. Yang kedua, pencatatan biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik variabel kepada produk. Yang keempat, pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Yang kelima, pemisahan biaya overhead pabrik sesungguhnya ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. Yang keenam, pencatatan harga pokok produk jadi. Yang ketujuh, penutupan rekening biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan ke rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Yang kedelapan, pencatatan biaya komersial. Yang sembilan, pencatatan penyerahan produk kepada pemesan. Selanjutnya, variabel costing dengan metode harga pokok proses atau proses costing. Dalam variabel costing dengan metode harga pokok proses, harga pokok persatuan dihitung setiap akhir periode dengan cara membagi total biaya produksi variabel selama 1 bulan dengan total ekuivalensi produksi selama periode yang sama. Dengan demikian, biaya overhead pabrik variabel tidak dibebankan kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka, namun dibebankan kepada produk menurut biaya yang sesungguhnya terjadi dalam periode tertentu. Akuntansi variabel costing dengan metode harga pokok proses. 1. Pencatatan pemakaian bahan baku dan bahan penolong. 2. Pencatatan biaya tenaga kerja. 3. Pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Biaya overhead pabrik itu mencakup semua biaya laba dan rugi perusahaan. Terus yang keempat, pencatatan harga pokok produk jadi departemen produksi pertama yang ditransfer ke departemen produksi berikutnya. 5. Pencatatan harga pokok produk dalam proses departemen produksi pertama pada akhir periode. 6. Pencatatan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang. 7. Pencatatan harga pokok produk dalam proses pada departemen setelah departemen produksi pertama pada akhir periode. 8. Pencatatan penjualan produk. Terima kasih. Itu presentasi dari kelompok 1. Untuk nanti yang mau bertanya bisa ditulis di kolom komentar dari kelompok 1. Saya atas nama teman-teman mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.